Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul ahad ba'dal fajr tasi' asr min syahri Rabi' ats-tsani 1444 muqabil 12 November 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran fi mabhas tafsir Suratul Fatihah. Maka kita masuk sekarang kepada ucapan Allah, ihdina as-sirata al-mustaqim. Maka i'rab dari jumlah ini ihdina, ihdi fi'lun amr. Wa di sini dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Ihdina dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bih, wa hada maf'ul al-awwal. Wa kadzalika as-sirata maf'ul as-tsani au badal au maf'ul tsani aidha ahsan. Wa alamatun nasbihi fathah dhahirah al-mustaqima sifat au na'at li as-sirat wa huwa mansub wal mustaqima mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Dan ucapan ihdinas siratal mustaqim telah ditafsirkan oleh para ulama as-salaf. Apa makna as-sirat al-mustaqim? Maka telah ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari salaf. Qala Ibnu Mas'ud, siratal mustaqim ay kitabullah. Dan makna ihdina as-siratal mustaqim, wahai Allah, berikanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, yakni Al-Quran, kitabullah. Maka asar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari dua jalan. Maka sanadnya bertumpu kepada Sufyan an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud. Maka sanadnya sahih. Mansur ibnul Mu'tamir siqah, Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah siqah, dan Abu Wa'il bin Asbatin Nas dari Abdullah bin Mas'ud. Dan di sini Sufyan As-Sawri imam. Maka di sini sanadnya sahih bahwa yang diinginkan dengan siratal mustaqim adalah kitabullah, sehingga kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada Al-Quran. Dan begitu pun telah datang dari sahabat yang lain, dari Jarir ibn Abdullah, dan telah datang tafsir juga dari salaf, datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, bahwa makna ihdinas siratal mustaqim ay al-Islam, seperti ucapan Jabir ibn Abdullah. Maka makna dari ayat ini bagi tafsiran Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dan begitu pun Jabir ibn Abdullah
As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus adalah al-Islam. Maka maknanya ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yakni tunjukilah kami kepada al-Islam. Adapun sanad dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus ibni Abdul A'la, dan dia rawi yang thiqah. Hadatsana Ibnu Wahab wa huwa Abdullah, dan dia Imam Abdullah ibnu Wahab, imam ahli Misr, dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka dari dua tafsir di sini, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dan Jabir ibnu Abdullah yang mengatakan Al-Quran dan juga Al-Islam, dan juga Zaid dan juga Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan al-Islam, maka dua makna ini tidak saling contradiction. Maka seperti kita pelajari di dalam kitab usul tafsir, bahwa jika terjadi perbedaan dari lafaz-lafaz, maka para pentafsir Al-Quran dari salaf, mamba'uhum wahid, mata air mereka sama dari mata air ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi perbedaan, mungkin hanya perbedaan redaksi saja. Maka di sini Abdullah ibnu Mas'ud dengan Jabir ibnu Abdullah, gurunya sama Nabi Muhammad di dalam tafsir. Mengatakan Ibnu Mas'ud, tafsirnya di sini as-sirat al-mustaqim adalah Al-Quran. Dan Jabir ibn Abdullah dan salaf Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan al-Islam, maka tidak berbeda. Karena al-Islam, yakni agama Islam, kembali kemana? Ke Al-Quran. Dan Al-Quran pun hujah untuk siapa dan untuk apa? Untuk agama Islam. Maka makna ihdinas siratal mustaqim dia adalah al-Islam ataupun Al-Quran, tidak ada contradiction, bisa dipakai semuanya. Sehingga maknanya kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kita kepada Islam, yang mana Islam itu sumber landasan hukumnya dengan Al-Quran. Itulah di pelajaran usul tafsir yang disebutkan oleh para ulama, jika terjadi perbedaan-perbedaan dari lafaz, maka dikumpulkan jamak bainal aqwal. Setelah dikumpulkan, maka akan terdapat suatu perkara. Namun jika sedikit-sedikit berbeda lafaz, maka ditumburkan, maka kita akan sulit untuk mentafsirkan dari ayat tersebut karena khilaf dari lafaz-lafaz yang berbeda. Maka di sini pandai-pandai seorang ahli tafsir dari muakhirin atau dari kholaf seperti kita mutaakhirin untuk pandai-pandai menjamak. Karena kalau tidak pandai-pandai menjamak, berbeda lafaz sedikit, maka akan terjadi khilaf. Padahal maknanya sama. Seperti sekarang al-Islam dan juga Al-Quran, maka sama saja. Al-Quran dia hujah bagi Islam, dan Islam juga terdapat di dalamnya Al-Quran. Maka ini permasalahan yang kita ambil dari tafsir ayat ini, dari tafsir as-salaf. Dan begitu pun dari segi qiraah ihdinas siratal mustaqim, maka jumhur ahlul qura menyebut as-sirat bis-shad. Maka ada qiraah yang dengan sin, sirat, bukan sirat, sirat. Dan ini adalah qiraah dari Rawh yang meriwayatkan dari Ya'qub al-Hadrami.
Adapun Ruwais maka dia bersama dengan jumhur menyebutkan as-sirat dengan shad. Dan ini tidak ada perbedaan karena lahjah. Sebagian Arab mengatakan makhrajnya shad, sirat. Sebagian mengatakan sirat dengan sin. Namun al-afdal dengan shad, dan ini jumhur ahlul qura. Dan ucapan Allah Jalla wa Ala ihdinas siratal mustaqim, di sini Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, diberikan petunjuk kepada Islam, kepada Al-Quran. Maka di sini menjadi dalil bagi kita bahwa al-amal saleh, agar kita mendapatkannya, itu diperintahkan oleh Allah agar kita meminta bantuan dari Allah. Maka ini bantahan juga kepada orang-orang yang ujub atas diri mereka, bahwa hasil karya masterpiece dari amal-amal saleh yang dia dapatkan di dunia ini pada hakikatnya bukan dari ijtihadnya dia saja, semangatnya dia saja, tetapi wallah hada min fadli rabbina jalla wa ala, kecuali dari keutamaan Allah kepada kita, di mana kita bisa bangun jam 4 atau sebelumnya, kita bisa melaksanakan sholat malam dan murajaah Al-Quran, kemudian kita bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, yang mana hadisnya disebutkan, diriwayatkan oleh Aisyah yang muttafaqun alaih, rakaatain qabla al-fajri afdalu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka orang-orang yang kaya raya, jaya raya, mereka orang-orang yang melaksanakan sholat fajar berjamaah di masjid dan melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar. Itu gambarannya, bukan maknanya kita mengutamakan hadis Aisyah mendapatkan dunia dan seisinya namun sholat fajar di rumah. Tidak, tetapi berjamaah. Maka semua kenikmatan ini, apalagi di Masjid Ma'had Muqbil Al-Wadi sekarang, setelah ba'dal fajar kita melaksanakan kajian menuntut ilmu yang wajib, yang pahalanya sangat besar, seperti hadis Anas yang datang dari berbagai jalan dan berbagai sahabat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka ibadah-ibadah yang Allah mudahkan kepada kita, mulai dari pagi tadi saja yang kita contohkan, bangun jam 4 sholat malam, kemudian murajaah Al-Quran, kemudian melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, kemudian melaksanakan sholat fajar di masjid berjamaah, kemudian sampai menuntut ilmu, itu saja cukup. Pertanyaan yang besar, apakah amal-amal soleh yang agung tadi diraih dari semangat kita saja? 100% dari perbuatan kita dan keinginan kita? Jawabnya tidak. Maka itu adalah karena Allah memudahkan perkara-perkara kebaikan tadi kepada kalian, wahai Bani Adam. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka tidaklah apa-apa yang kalian rencanakan dan kalian inginkan dan kalian motivasikan di dalam hati kalian untuk melaksanakan amal-amal soleh, wa ma tasyauna, tidak bisa untuk kalian dapatkan illa an yasha Allah, kecuali kalau Allah ridho dan mengizinkan, maka Allah akan memudahkan amal-amal soleh itu kepada kalian. Itu akidah kita.
Maka orang yang bangun jam 4 kemudian sholat malam dan sebagainya seperti kami tadi ceritakan, sampai dia sholat fajar di masjid berjamaah dan menuntut ilmu seperti this time now, maka itu semuanya karena Allah memberikan taufik kepada kita. Kenapa? Karena kalau tadi kita hanya mengembalikan kepada semangat kita, maka kita akan pertama lari kepada ujub, bahwa itu semua hasil karya masterpiece kita, bukan karena Allah. Dan yang kedua, ucapan Allah tadi, wa ma tasyauna illa an yasha Allah, bahwa iradah dan kehendak Allah meliputi kita semua. Jika seandainya kita berniat nanti mau bangun jam 4 dan nanti mau murajaah Al-Quran dan nanti mau menjadi imam di masjid dan melaksanakan kajian di masjid, sholat berjamaah juga, dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum fajar, ini semua hanya cita-cita dan rencana. Jika Allah tidak ingin, maka di saat dia mendengar jam 4 adzan dalam keadaan sakit, akhirnya badannya tidak bisa untuk dibawa ke masjid, panas, meriang, fever. Ini contoh bahwa ibadah yang kita lakukan semata-mata bukan dari perbuatan kita 100%, tetapi itu adalah karena kemudahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka begitu pun di sini, ihdinas siratal mustaqim, bagi kita kaum muslimin yang sudah masuk